tentang pasah dalam nikah. Di sini pengarang kita menjelaskan dengan redaksinya Fir'aun. Ini satu cabang. Ya, kata pengarang kitab, la pasakha fi ghairi mahrin. Tidak ada pasah pada selain mahar. Li sayyidi amatin, untuk yaitu tuan yang memiliki amah. Jadi sayyid yang memiliki amah ketika udah menikahkan budaknya, maka nanti bagi sayyid tidak memiliki pasah kecuali kalau dalam masalah mahar. Cukup itu aja. Kalau memang suami daripada amah yang dinikahkan oleh sayyidnya, kemudian dia tidak mampu memberikan maharnya, baru itu sayyid bisa mempasah nikahnya. Selain itu nggak bisa. Ya, jadi nggak ada pasah bagi seorang sayyid, yaitu yang memiliki amah daripada budaknya yang udah dinikahkan kepada seseorang. Ya, kecuali dalam masalah dia tidak memberikan mahar. Walaisa lahu man'uha, dan juga tidak bisa bagi sayyid untuk menghalang-halangi amahnya minal pasi, daripada pasah. Sebaliknya, menghalang-halangi, mencegah pasah pun sayyid itu tidak berkenan, nggak punya hak. Jadi sama, mempasah nggak bisa, mencegah melarang pasah pun tidak bisa. Bighairihi, selain daripada ya mahar tadi. Kecuali kalau memang dia ya mempasahnya disebabkan karena suami daripada amahnya itu tidak memberikan mahar, tidak mampu memberikan mas kawin. Walal paskhi bihi, dan juga tidak bisa mempasah dengannya. Begitu. Ya, jadi kekuasaannya sayyid tidak sampai pada ya memberikan pasah dengan begitu saja. Ya, kecuali hanya satu, kalau suaminya tidak mampu memberikan mahar, maka sayyid itu boleh mempasah ya amahnya yang udah dinikahkan oleh orang lain. Inda ridoha, ketika memang itu amah yang udah nikahkan ridho, bi'iksarihi, dengan susahnya suaminya, au adami taklifiha, atau dia tidak pernah membebankannya. Ya, seandainya nih amah ketika dinikahkan oleh suami, oleh sayyidnya, kemudian suaminya tidak mampu memberikan nafkah, namun ya amahnya ridho, seneng aja, nggak komplain apa-apa, ya itu tetap seorang sayyid tidak boleh mempasah daripada amah yang udah dinikahkannya. Kenapa alasannya seperti itu? Li'annan nafaqata fil asli laha, karena nafkah pada asalnya laha, itu untuk amahnya. Ballahu ilja'uha, akan tetapi bagi sayyid cuma ingin memberikan perlindungan kepada amatnya ilaihi, terhadapnya. Jadi sayyid punya hak hanya untuk memberikan perlindungan saja. Sementara ya hak untuk mempasah itu tidak ada pada sayyidnya, tetap dikembalikan kepada amahnya, ya kepada budaknya. Jadi sayyid itu walaupun dia sebagai tuan yang memiliki budak, tidak punya hak untuk mempasah ataupun menghalang-halangi untuk mempasah. Ya, itu ya apa yang sudah disampaikan oleh pengarang kitab. Ya, fil asli, di dalam masalah ini yang asalnya. Jadi bi alla yunfiqo 'alaiha, bahwasanya suaminya itu tidak memberikan nafkah kepada amahnya. Wa yaqulu laha, dan sayyid hanya boleh berkata kepada amahnya begini, ibsahi, pasahlah kamu, auju'i, atau kamu nanti akan lapar, dab'an, itu semata-mata untuk menolak liddorori anhu, sebagai tindakan yang membahayakan daripadanya. Kalau sekedar begitu boleh tuh. Kalau sayyid bilangnya ya udah pasah saja kamu nikah dengan suami kamu,
Ya, sebab nanti kamu kalau nggak pasah, ya ju'i, akan lapar kamu. Ya, laparlah kamu karena kamu tidak pernah diberikan nafkah sama suami kamu. Nah, seperti itu. Hanya sebatas itu aja. Ya, seorang sayyid itu hanya sebatas itu aja. Dan dia tidak bisa langsung mempasah. Ya, karena hak pasahnya tetap ada pada istri yang dalam hal ini amatnya daripada sayyid. Ya, walaupun itu amah dikuasai oleh sayyid, tapi tetap sayyid tidak punya satu kekuasaan untuk mempasah atau ya mencegah mempasah. Sekedar ya ngasih tahu aja boleh. Ya, daripada kamu kelaparan hidup nggak pernah dikasih nafkah sama suami kamu, udah kamu pasah saja. Sekedar info seperti itu boleh. Tapi ya untuk mempasah nggak bisa. Ya, karena ini tetap hak penuh dari seorang istri terhadap suaminya. Apalagi memang dia rela walaupun ya suaminya tidak memberikan nafkah, dia diem aja. Dia rela saja, enggak komen, enggak komplain sama sekali. Ya, nah itu enggak ada masalah udah. Jadi perjalanan nikahnya tetap berlangsung. Walau zawaja amatahu bi abdihi. Kalau seandainya sayyid menikahkan amahnya bi abdihi dengan budaknya. Wastahdamahu, kemudian budaknya ini yang udah dinikahkan dengan amatnya, dia tetap masih disuruh kerja. Pala pashaulaha, maka otomatis tidak ada pasah bagi amat tadi yang sebagai istrinya, walalahu, dan juga tidak ada pasah bagi sayyidnya yang memiliki ya budak tersebut. Kenapa? Id mu'natuha alaihi, karena tanggungan ongkos-ongkos biaya amah yang merupakan istri daripada budaknya itu adalah tanggung jawab daripada sayyidnya. Ya, jadi itu tanggung jawabnya tetap pada sayyidnya. Kenapa? Karena dia punya budak yang laki-laki dinikahkan kepada budak yang perempuan. Tapi budak yang laki-laki ini tetap masih disuruh kerja sama sayyidnya. Berarti kan ini masih tanggung jawab sayyid. Nah, seandainya ya budak laki-laki ini udah menikah dan status udah menjadi suami daripada amah tadi budak perempuan, ya tetap itu ongkos biaya nafkah hariannya tetap ditanggung sama sayyidnya, sama tuannya yang punya budak, baik budak laki maupun budak perempuan tersebut yang udah dinikahkan. Nah, seperti itu. Ya kan biasanya orang ketika menikah, misalnya seorang anak perempuan ketika dia udah menikah, berarti nafkahnya udah bukan lagi tanggung jawab ayahnya, orang tuanya, tapi nanti nafkahnya udah tanggungan daripada suaminya. Begitu. Jadi pas dibilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha alal mahril mazkur nakdan, ketika diucapkan begitu, saya terima nikahnya, kawinnya ya titik dengan mas kawin yang tersebut tunai. Nah, otomatis tanggung jawab itu semuanya udah dijatuhkan kepada itu suami, termasuk nafkah yang tadinya kewajiban orang tuanya sekarang berpindah kepada itu suami. Nah, sekarang bagaimana kalau seorang suami istri statusnya dua-duanya budak, satu budak laki, satu budak perempuan, milik sayyid. Ya, ini pemilik budak namanya sayyid, Pak. Ya, sayyid namanya. Nah, kemudian setelah sayyid menikahkan, ternyata ini budak masih disuruh kerja, dipekerjakan oleh sayyidnya. Nah, itu nanti budak perempuan yang sekarang statusnya sudah menjadi istri, kemudian budak laki yang statusnya udah menjadi suami, tetap itu kewajiban nafkahnya yang tanggung siapa? Sayyidnya, tuannya. Jadi kalau ini budak laki-laki tidak memberikan nafkah kepada amah, itu amah nggak boleh protes kepada ya budak atau suaminya, karena memang budak ini tanggungan siapa? Tanggungan ya tuannya atau sayyidnya. Nah, sehingga itu tidak ada pasah bagi itu perempuan. Ya nggak boleh dia protes,
komplain misalnya, dia minta pasah karena nggak diberikan nafkah dari suaminya. Karena ini semuanya tanggung jawabnya siapa? Sayyidnya. Ini yang dimaksud begitu. Ya, jadi kenapa? Bisa. Kalau udah dimerdekakan, nah baru berarti dia punya hak penuh dah tuh. Nanti dia yang wajib memberikan nafkah. Tapi ini udah dinikahkan tetap statusnya masih budak dan dia masih bekerja dengan sayyidnya. Ya, nah karena dia masih kerja tanggung jawabnya semuanya ya sayyid. Bahkan zakat fitrahnya aja tuh yang keluarkan siapa? Sayyidnya. Ya, jadi zakat fitrah tuh tiap tahunnya siapa yang wajib mengeluarkan? Ya sayyidnya. Terus dia punya istri, istrinya ngeluarin zakat fitrahnya siapa? Sayyidnya juga, bukan suaminya. Karena suaminya dijamin sama tuannya, seperti itu. Tapi kalau kita kan zakat fitrah itu di samping kita wajib ngeluarin buat diri kita sendiri, istri kita juga yang wajib ngeluarin. Ya, anak-anak kita sama seperti itu. Tapi ketika anak perempuan nanti udah menikah, ya, kemudian dia udah punya suami, nah nanti zakat fitrahnya ditanggung sama suaminya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud ya bahwasanya ya itu budak masih disuruh kerja, wala paskhalaha walalahu. Ya, jadi enggak ada pasah bagi itu istri si amah walalahu, dan juga tidak ada pasah bagi itu tuannya. Ya, jadi tuannya nggak bisa komplain gitu mempasah atau istrinya, karena ini semuanya tanggung jawabnya kepada sayyidnya, tuannya. Id mu'natuha alaihi, tuh begitu. Karena ongkos biaya harian nafkahnya itu perempuan yang statusnya istri dan itu menjadi amah budak daripada sayyidnya, itu alaihi, kewajiban daripada sayyidnya, tuannya. Walau aksara sayyidul mustauladati, kalau seandainya sayyid daripada mustauladah itu susah, ya melarat misalnya, an-nafaqatiha, ya daripada memberikan nafkah buat amahnya. Qala Abu Zaid, maka berkata Abu Zaid, ujbiro ala itqiha, maka dia dipaksa untuk memerdekakannya. Tuh, kalau ternyata tuannya melarat, ya enggak mampu memberikan nafkah kepada amahnya dan abednya yang dua-duanya udah suami istri. Nah begitu. Nah bagaimana sekarang? Menurut Imam Abu Zaid, ya bahwa ini tuan harus dipaksa, sayyidnya harus dipaksa untuk dimerdekakannya. Tuh, udah merdekakan aja. Nah, kalau udah dimerdekakan nanti kan bukan lagi tanggung jawab sayyidnya. Berarti suami udah punya tanggung jawab ya terhadap istrinya yang sudah dimerdekakan oleh tuannya tadi. Au tazwijiha, atau dinikahkannya. Jadi ya itu dipaksa dua tuh. Seorang ya tuan atau sayyid yang memiliki budak, apabila nih tuan kagak mampu memberikan nafkahnya, maka ya dipaksa dia untuk memerdekakannya. Udah merdekakan aja tuh budaknya. Kalau udah dimerdekakan kan dia bisa nyari sendiri. Nah, begitu, usaha sendiri, kasab sendiri, ya, mencari nafkah sendiri, ya, atau dinikahkan. Nah kalau udah dinikahkan berarti nanti tanggung jawabnya ada tanggung jawab siapa? Suaminya. Nah itu. Jadi ada dua pilihan. Silakan merdekakan atau dinikahkan. Faidatun ay hazihi faidatun, ini satu faidah. Lau qidaz zauju qabla tamkini fazahiru kalamihim annahu la pasha. Kalau seandainya suami hilang, nih pukida ini hilang, ya nih suami hilang, kemana ini? Kagak pulang-pulang, entah kenapa. Qabla tamkin, sebelum dimungkinkan. Ya kalau dibilang meninggal juga dia nggak tahu kuburannya di mana, beritanya pun nggak ada. Nah begitu, ini pukida namanya, suami nggak ada. Fazahiru kalamihim, maka zahir kalam daripada mereka para ulama, annahu la pasha, itu tetap tidak boleh pasah karena belum jelas, baru hilang aja. Ya begitu, informasi cari-cari belum jelas, ini entah kemana hilangnya.
sebulan, 2 bulan, kan otomatis ya kewajiban dia memberikan nafkah ya terhenti. Ya, sementara ya dia mau cari juga dia kagak tahu. Istri pun nggak tahu nih kemana nih suami saya hilangnya. Nah, seperti itu. Nah, itu menurut zahir ya kalam daripada para ulama belum bisa dipasah. Jadi annahu lapaso. Jadi tetap ya dia menjadi seorang istri. Ya, enggak boleh langsung mempasah nikahnya. Begitu. Tapi ada pendapat nih, wa mazhabu Malikin rahimahullah, dan bermula mazhab Imam Malik, semoga Allah memberikan rahmat buat Imam Malik, la farqa bainal mumkinati wa ghairiha, tidak ada perbedaan antara perempuan itu sudah tamkin ataupun perempuan itu belum tamkin. Iza ta'adzaratin nafaqatu, apabila uzur nggak bisa diberikan nafkah, wa darabatil muddatu, dan sudah lewat masanya, wahia indau syahrun, udah sampai 1 bulan, ini suami tetap belum ditemukan, hilangnya nggak ketahuan. Kata Imam Malik ya, karena 1 bulan itu sudah tidak memberikan nafkah, ya masa 1 bulan udah lewat tapi tetap belum jelas. Ya, kemudian littafahusi anhu, udah diteliti, dicari-cari. Nah, itu belum juga ketemu. Summa yajuzul pashu, maka menurut mazhab Imam Malik boleh ya dia mempasah. Ya, jadi boleh datang dipasah. Ya, karena memang udah 1 bulan belum ketemu itu suami. Sementara ya istrinya ya itu bisa kelaparan karena tidak mendapatkan nafkah dari suami yang hilang tersebut. Nah, dalam waktu 1 bulan udah dicari-cari, diteliti, tapi tetap belum ketemu. Menurut mazhab Imam Malik boleh istrinya mempasah nikahnya. Kalau tadi tuh yang pertama tetap belum boleh. Ya begitu. Karena belum jelas ini. Tapi menurut mazhab Imam Malik, kalau udah 1 bulan, kemudian udah dicari-cari, udah diteliti, tetap belum ketemu, sementara dia tidak mendapatkan ya nafkah, nah itu boleh dimempasah. Kecuali kalau istrinya memang ya bisa usaha, dia bisa usaha sendiri dan dia mampu dan dia rela, ya dia redho tuh nggak diberikan nafkah saat itu, ya tidak masalah. Ya karena nggak ada komplain dari istri itu sendiri. Ya jadi kalau istrinya nggak komplain nggak ada masalah, mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 1 tahun, mau 2 tahun, kagak ada komplain daripada istri. Istri ya enak-enak aja dinauin gitu. Ya emang suaminya hilang nih, nggak ketahuan, ya nggak jelas, ya begitu. Ya itu nggak apa-apa, walaupun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetap masaknya masih tetap ya itu. Ya, akad nikahnya masih sah, ikatan pernikahannya masih tetap berlanjut. Ya, tapi kalau seandainya dia komplain, nah udah diteliti, udah 1 bulan tapi belum jelas, dan dia menurut keputusan dia suaminya mungkin udah meninggal lah, udah yakin, nah boleh dipasah, kata Imam Malik seperti itu. Tatimmatun, ini satu penyempurnaan. Yajibu ala musirin zakarin au unsa, wajib bagi orang yang mampu. Ya, ini musir lawannya mu'sir. Kalau mu'sir suami yang melarat. Ya kalau musir suami yang mampu. Nah, ini wajib bagi orang yang mampu, ya zakarin au unsa, baik dia laki maupun dia perempuan, walau bikasbin, sekalipun mampunya dengan adanya usaha, yaliqu bihi, yang layak dengannya. Kan ada orang yang mampu karena memang punya harta, ada yang mampu dengan pekerjaan, dengan hasil kerjaannya tiap bulan dia akan menghasilkan. Nah itu namanya kaya juga dia. Ya, ada orang kagak kerja tapi duitnya banyak, kaya juga namanya. Walaupun kagak kerja duitnya banyak, ya tetap enak aja dia. Ya begitu. Atau punya kontrakan banyak, ya nggak kerja tapi tiap bulan ada aja yang masuk tuh, ya uang kontrakan. Nah itu namanya orang kaya juga. Nah, ada juga duitnya nggak ada tapi dia punya pekerjaan yang layak, tiap bulan dapat gaji, namanya kaya juga dia. Nah seperti itu. Jadi ini orang kaya bisa langsung emang dia punya uang, atau memang dia belum punya uang tapi punya pekerjaan yang bisa diandalkan, itu bisa menghasilkan, itu namanya kaya juga.
Itu namanya walau bikas bin yaliku bihi. Ya, sekalipun dengan kasab. Kasab itu usaha. Ya, punya gawean, punya kerjaan. Nah, yaliku bihi, yang kerjaan itu layak, pantas. Ya, bima fadula anku tihi. Nah, dari hasil uangnya, gajinya itu udah ada kelebihan untuk ya beban tanggung jawab makan buat pribadinya, wakuti mamunihi, dan juga untuk napakoh buat orang yang ditanggungnya. Misalnya kalau dia punya istri, buat istrinya udah cukup 1 hari 1 malam, buat dia udah cukup 1 hari 1 malam. Nah, seperti itu. Nah, ada kelebihan tuh, yaumahu walailatau, hitungannya sehari semalam Pak ya. Orang kaya tuh punya duit lebih, hitungannya 1 hari 1 malam. Begitu, bukan untuk 1 bulan gitu. Kalau kita kan kadang-kadang ngitung buat 1 bulan. Nih duit 1 bulan cukup enggak? Jangan ngitung 1 bulan ya. Kalau 1 bulan itu Allah urusannya ya. Jadi hitungannya kita 1 hari 1 malam. Kalau buat hari ini dan malam ini udah ada beras buat makan, udah ada lauk pauk buat makan, buat kita, buat istri kita, buat anak kita, ada lebihnya, kaya namanya. Tuh, itu termasuk kaya itu. Begitu. Jadi bukan buat 1 bulan, buat 1 tahun. Kadang-kadang kita hitungannya begitu. Ya, kalau agama enggak begitu ukurannya. Kalau dia udah mampu memberikan nafkah buat dirinya, buat istrinya, 1 hari 1 malam gitu. Ada kelebihannya tuh. Nah, masih ada kelebihannya. Buat makan udah, buat minum sudah, lauk pauknya sudah, ya itu ternyata masih ada kelebihannya. Yaumahu, ya pada hari itu, walailatahu, dan malam itu. Wa illam yabdul andainihi, sekalipun belum ada kelebihan untuk bayar utangnya. Ya kalau buat bayar utang kagak cukup. Nah begitu. Tapi ini tidak dihitung untuk lebihan bayar utangnya. Nah, orang yang begitu namanya orang kaya udah. Nah, dia ada kewajiban lagi apa? Kifayatun nafaqatin wa kiswatin ma'udmin wa dawain li aslin. Maka kewajiban dia juga memberikan nafkah, pakaian beserta lauk pauknya, obat-obatan buat orang tuanya. Tuh, li aslin itu artinya buat orang tua. Ya, jadi aslin ini maksudnya orang tua, ayah, ibu. Kalau memang dia tidak mampu, maka kewajiban kita baik laki maupun perempuan memberikan nafkah buat orang tuanya. Nah, itu Bapak, ya saudara ya, yang wajib kita pahami. Ya, kalau ya kita udah ada kelebihan untuk makan hari ini sehari semalam, buat istri kita, buat anak kita, ada kelebihannya. Nah, kemudian kita punya kewajiban memberikan nafkah buat orang tua kita. Kalau orang tua kita perlu dikasih nafkah, itu wajib kita kasih. Nggak ada alasannya saya nggak punya. Ya, padahal dia udah lebih tuh untuk makan hari itu, udah ada. Ya, nah itu kelebihannya wajib dia berikan untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Itu namanya li aslin, buat orang tuanya. Wa in ala, terus ke atas. Kalau orang tuanya ke atas, ya kakeknya, neneknya. Kalau masih ada lagi kakek, neneknya, apalagi atasnya. Nah, itu masih kewajiban. Nah, seperti itu. Zakarin au unsa, baik orang tua itu yang laki maupun orang tua itu yang perempuan. Terus apalagi wapar'in lagi. Par'in anak berarti. Wajib juga. Kalau memang nih anak belum dewasa, belum baligh, ya seperti itu. Nah, itu wajib kita berikan nafkahnya. Wa in nazula, sekalipun turun terus. Kalau nazula itu artinya dari anak cucu, dari cucu bawahnya lagi terus. Kalau ayah ke atasnya. Ya, ada ayah, ada kakek, ada ibu, ada nenek, terus ke atas. Ya, kalau ke bawah anak bawahnya kan cucu, terus apalagi namanya di bawah cucu. Nah, seperti itu namanya wa in nazula. Nah, itu kewajiban kita untuk memberikannya. Kadzalika, sama seperti itu. Izalami yamlikaha,
apabila dua-duanya memang tidak punya apa-apa, nggak mampu. Ini orang tua kagak mampu, ini anak tidak mampu, maka kewajiban dia untuk memberikan nafkah tersebut. Wa ini talaqadinan, sekalipun dua-duanya berbeda dalam masalah agama. Walaupun beda agama, misalnya orang tuanya dia orang kafir, bukan Islam, non muslim lah, anaknya muslim, tetap ini anak yang muslim ini punya kewajiban memberikan nafkah buat orang tuanya kalau orang tuanya memang tidak mampu. Ya, dia udah kagak punya kerjaan, penghasilannya udah nggak ada, walaupun orang tuanya beda agama sama anaknya. Dalam masalah agama tetap ya pandangan Islam itu anak punya kewajiban di dunia untuk memberikan ihsan, memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Tuh, sekalipun beda agama. Tuh, jangan dibilang beda agama udah masing-masing, nggak bisa, tetap karena dia orang tuanya juga masih. Ya, ketika orang tuanya tidak mampu atau anaknya. Jadi kalau orang tua berarti kewajiban anak, kalau anak kewajiban orang tua, begitu. Atau anaknya udah beda agama nih anaknya, tapi dia nggak mampu. Ya saat itu wajib juga dikasih nafkah sama siapa? Sama orang tuanya terhadap anaknya yang tidak mampu tadi, walaupun berbeda agama. Ini yang dimaksud wa ini talafa dinan, sekalipun dua-duanya antara ayah dengan anak, antara orang tua dengan anak itu dinan, berbeda agama. La in kana ahaduma harbiyan, tidak wajib kita kasih nafkah kalau salah satu daripada keduanya kafirnya harbi. Kalau harbi kan dia menyerang, ya itu nggak boleh. Kalau ini kafirnya kafir zimmi, artinya orang kafir tetap ya yang saling melindungi, ya satu dengan yang lainnya, nggak berperang dia. Ya kalau kafir harbi beda. Nah ini beda kalau kafir harbi. Au murtadan atau murtad, tadinya di muslim, dimasuk ke agama lain. Nah ini lain, murtad. Kalau murtad udah nggak boleh lagi, kita nggak punya kewajiban begitu. Nah kalau ini memang bukan masalah murtad, ya orang tuanya memang kafir, kemudian anaknya masuk Islam. Nah ini pandangan sebagai ya kita anak, walaupun kita udah agama Islam, orang tua kita masih kafir, tetap punya kewajiban. Anaknya yang muslim tetap harus memberikan bantuan kepada orang tuanya manakala orang tuanya tidak mampu walaupun agamanya berbeda. Itu yang dimaksud. Ya, dia emang asalnya orang kafir, berarti kan bukan murtad. Kalau murtad kan begini Bapak, kalau yang dinamakan murtad begini, dia asalnya agama Islam, pindah agama. Nah, itu namanya murtad. Ya, itu kalau orang yang murtad begitu tuh ya itu sama dengan kafir harbi hukumnya. Jadi jangan dikasih nafkah. Ya, begitu kecuali kalau dia masuk Islam kembali. Ya, seperti itu. Sama hukumnya seperti orang ninggalin sholat. Orang kan ninggalin sholat, ya kagak kewajiban orang tuanya memberikan nafkah kepada anak atau orang tua yang meninggalkan sholat. Tuh, sebab orang yang meninggalkan sholat itu ya jelek Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita nanti masuk dalam bab tayamum, ya itu anjing kehausan kita masih boleh kasih air. Ya, nggak apa-apa dah kita tayamum aja. Ya, tapi kalau ada orang kagak sholat, ya ada air, ini air jangan kasih dia, biarin dia kehausan, tadi mati, biarin dia mati. Ya, ini air buat wudhu saja. Itu sampai begitu. Ya, itu orang yang ninggalin sholat. Jadi orang yang ninggalin sholat itu sama anjing lebih mulia anjing. Masya Allah. Makanya hati-hati tuh. Kita sebagai orang Islam jangan berani-berani ninggalin sholat. Karena ya itu menurut pandangan agama sama anjing lebih mulia anjing kebanding daripada tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat. Ya, Masya Allah. Itu berat. Ya, jadi kalau kita punya anak nih atau punya orang tua beda agama, itu tetap kita harus berikan. Ya, begitu. Jadi jangan lihat beda agamanya. Selama memang dia itu nggak harbi,
kafirnya nggak kafir harbi, atau selama dia kagak murtad. Nah kalau murtad beda, ya. Atau selama dia memang bukan yang meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, tidak ada kewajiban. Tuh begitu. Kalau mau kasih sih boleh, cuma nggak ada kewajiban. Seandainya kita nggak kasih, nggak dosa kita. Ya, karena dia tarikun lis sholat, meninggalkan sholat. Ya, jadi kalau beda agama tuh, ya masih boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah harbi atau dia murtad, nah itu nggak boleh. Ya. Qala Syekhuna fi Syarhil Irsyad, berkata guru kami dalam kitab Syarhil Irsyad, wala in kana zanian muhsanan, dan juga tidak perlu dikasih nafkah kalau dia itu termasuk pezina muhsan. Pezina muhsan itu artinya orang yang pernah nikah secara sah kemudian dia berzina. Nah itu namanya zina muhsan. Ya, sebab zina itu ada dua. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Gitu ya. Kalau ghairu muhsan dia belum pernah menikah, kemudian dia berzina, itu namanya ghairu muhsan. Tapi kalau orang yang pernah menikah kemudian dia berzina, itu namanya zinanya muhsan. Lebih berat hukumannya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang zina muhsan, itu kagak kewajiban kita ngasih nafkah kepada orang tersebut. Ya. Nah, yang kedua, autarikan di sholat. Tuh, atau dia ninggalin sholat. Sama tuh, ninggalin sholat berat hukumnya. Ya, jadi jangan sampai kita berani-berani meninggalkan sholat sementara kita seorang muslim, orang Islam, orang yang beriman. Beda orang kafir. Kalau orang kafir mah ya namanya kafir. Ya, enggak kewajiban dia sholat. Sebab yang wajib sholat hanya orang yang beriman. Makanya ada kata-kata mukallaf. Ya, yang wajib sholat itu mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang sudah akil balik, yang muslim. Nah seperti itu. Kalau dia bukan muslim kagak kewajiban dia sholat. Tapi tetap nanti sanksinya ya di hadapan Allah, ya itu urusan dia. Tapi di dunia kita ya enggak menghitob kepada dia. Ya, tapi kalau ada orang muslim kagak sholat, kewajiban kita nasihatin. Ente orang Islam kenapa enggak sholat? Orang kagak sholat itu ya rendah di sisi Allah, hina di sisi Allah. Ya, kebanding daripada anjing masih lebih mulia anjing. Ya, kebanding daripada orang yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Nah, ini dalam hukum ya fikih seperti itu. Ya, jadi kalau dia pezina muhson atau dia orang yang berani ninggalin sholat, nah itu tidak wajib dikasih nafkah. Hilapan lima qalahu, berbeda dengan apa yang dikemukakannya fi syarhil minhaj, di dalam syarah minhaj. Wala in balagha far'un, dan juga tidak perlu wajib dikasih nafkah jika ada anak yang udah menginjak usia balik wa taraka kasban laikon, namun dia malas kagak mau kerja yang layak. Begitu. Ada nih kita punya anak usianya udah balik, ya. Dia udah layak untuk kerja dan bisa, ya kalau udah kerja kan dapat duit itu dia, tapi dia nggak mau nih kerja. Nah itu orang tuanya tidak berdosa kalau tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut. Nah seperti itu, karena nih anak sudah balik dan sudah bisa bekerja, layak bekerja, ya itu hukumnya udah layak. Kecuali kalau memang dia belum bisa, dia belum layak, nah itu lain lagi. Nah ini dia udah usianya udah balik, udah dewasa dan layak untuk kerja, namun dia nggak mau kerja, males. Nah ini orang tuanya tidak wajib memberikan nafkah, ya seperti itu. Nah ini jadi ada alasan tertentu tuh, ya wala in balagha far'un. Kecuali kalau anak yang memang belum bekerja dan belum balik, maka kewajiban kita untuk memberikan nafkah. Atau anak perempuan, kalau anak perempuan beda, walaupun udah balik ya, tapi dia belum nikah, masih punya kewajiban kita orang tua. Nah begitu ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan nih, bapak saudara, dia belum menikah, itu kita wajib tetap ngasih nafkah. Nah nanti ketika dia udah punya suami, udah menikah, baru tanggung jawab nafkahnya diberikan kepada suaminya. Tapi kalau anak laki-laki itu batasnya sampai dia dewasa, dia balik dan dia udah kerja, layak,
teman-temannya udah pada kerja, tapi dia nggak mau kerja. Ya begitu, males dia nggak mau kerja. Nah ini orang tuanya sudah tidak lagi punya kewajiban memberikan nafkah. Tapi kalau kita orang Betawi nggak begitu. Kalau kita orang Betawi mah masih dikasih aja. Nah begitu, beda. Orang-orang tua kita dari dulu kan begitu. Ya kita merasa tuh, padahal kita udah balik, tapi ya kita masih dikasih aja tuh nafkah sama orang tua kita. Itulah kebaikan-kebaikan orang-orang tua kita semuanya. Tapi kalau bicara masalah hukum begitu. Ya, kalau bicara masalah hukum, orang tuanya tidak punya kewajiban. Ya, artinya kalau orang tuanya kagak ngasih tidak berdosa. Tapi di kita tuh biasanya nggak begitu. Tetap diberikan. Nah, ini termasuk kebaikan orang tua kita semuanya. Ya, yang kita harus syukuri. Ya, kita harus syukuri itu semuanya. Nah ini kalau bicara masalah hukum begitu, tidak kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak laki-laki nih jika anak itu udah usia balik, wataroka kasban, namun dia tidak mau bekerja laikon yang layak. Tuh, begitu. Wala asara likudrati ummi, dan tidak ada pengaruhnya kalau kemampuan seorang ibu au bintin atau seorang anak perempuan ala nikahi atas nikah. Ya, jadi kalau anak perempuan walaupun udah dewasa belum menikah, itu tetap orang tua masih punya kewajiban memberikan nafkah. Dan tidak perlu kita bilang udah nikah aja lu, nggak perlu begitu. Ya entah waktunya jodohnya datang juga datang. Nah begitu. Jadi nggak perlu orang tua harus maksa-maksa. Ya harus menikah, biarin aja. Ya sebab yang namanya jodoh itu kan ya datangnya itu ya dengan sendirinya. Ya walaupun perlu ada ya ikhtiar usaha, sama seperti rezeki, jodoh semuanya yang nentuin adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya pasti akan datang. Nah seperti itu. Jadi nggak ada asar, nggak ada pengaruhnya likudrati ummin, untuk yaitu apa, kemampuan seorang ibu au bintin ala nikahi, untuk dinikahkan. Oh seorang ibu nih karena dia ya misalnya suami udah meninggal, disuruh nikah lagi supaya nanti kewajiban ada suaminya. Nggak perlu begitu. Ya atau anak nih perempuan, oh udah nikah aja supaya orang tuanya tidak ya kewajiban memberikan nafkah lagi kepada itu anak perempuannya. Nggak mesti begitu. Ya biarkan saja. Ya nanti kalau memang jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Lakin akan tetapi taskutu nafaqatuha, akan gugur nafkahnya itu kepada ibu atau kepada anak perempuan bil akdi, dengan sebab dia akad, dengan sebab dia melakukan pernikahan. Wafihi, dan di dalam masalah ini nazarun, ada beberapa pandangan. Li'anna nafaqataha ala zauji. Kenapa ketika anak perempuan menikah kemudian orang tuanya gugur lagi, ya sudah tidak wajib memberikan nafkah? Karena alasannya nafkah anak perempuan tersebut sekarang dijamin ditanggung oleh suaminya. Li'anna nafaqataha ala zauj, karena nafkahnya itu ditanggung sama suami. Innama tajibu bitamkini, hanya saja wajibnya nafkah itu kalau udah tamkin, artinya itu anak perempuan tadi ketika sudah menjadi istri udah sepenuhnya menyerahkan tubuhnya kepada suaminya. Ya itu, jadi udah tamkin namanya. Tamkin itu begitu maksudnya. Jadi dia udah menyerahkan seluruh tubuhnya buat suaminya. Maka saat itulah suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kama marra, sebagaimana telah lalu keterangannya. Wa in kana zauju mu'asiran, dan sekalipun suaminya itu melarat, malam tabsah, selama istrinya tidak menuntut untuk mempasah. Wala tasiru mu'nul qaribi bipautiha dainan, dan tidaklah ongkos biaya hidup yang diberikan untuk kerabat dengan sebab luputnya itu tidak menjadi hutang atasnya. Beda kalau kita nafkah yang harus kita berikan kepada istri. Kalau nafkah yang kita berikan kepada istri kita nggak berikan, itu jadi utang. Begitu. Tapi kalau kepada orang tua, kepada anak, itu nggak jadi utang.
Nah, begitu. Yang udah lewat bagaimana? Ya udah, ya yang sekarang berikan. Tapi kalau sama istri kewajibannya tetap. Sehingga yang kemarin-kemarin yang kita kagak berikan bagaimana? Jadi utang, jadi dainan, jadi utang. Ya, sehingga ketika seorang istri minta, ya wajib dibayar karena itu utang. Ya, hari ini nggak makan misalnya dia, ya hari ini nggak makan, mestinya kan tanggungan kita dimakan. Hari ini nggak makan, nah besok dia minta, ya, itu kita wajib memberikan. Ya, karena itu menjadi dainan, menjadi utang. Tapi kalau kita memberikan nafkah kepada kerabat selain istri, itu tidak menjadi utang. Seandainya yang sudah ketinggalan luput, ya udah, ya tidak ada masalah. Tapi ketika kepada istri itu menjadi dainan, menjadi utang alaihi atas itu suami. Illa biktiradi qadin, kecuali kalau ada tuntutan dari qadi li ghaibati munfikin, karena tidak ada yang memberikan infak, au man'in, atau tidak ada yang menghalangi saudara minhu yang muncul daripadanya. Ya, kecuali kalau memang yang minta itu hakim, beda. Ya, yang minta qadi ya itu hakim namanya. Karena orang yang kewajiban memberikan apa kok nggak ada selama beberapa hari. Nah, kemudian dituntut sama siapa? Sama hakim, sama qadi. Nah, itu beda. La biiznin minhu, tidak dengan seizin daripada qadi. Walau mana azzauju, sekalipun suaminya ya nggak mau, melarang. Awil qaribu al infaqo, seandainya ini sekarang suami nggak mau memberikan nafkah tersebut, memberikan infak, akhazahal mustahiku, boleh diambilnya oleh orang yang berhak menerima infak sedekah, walau bighairi izni qadin, sekalipun tanpa seizin qadi. Jadi artinya begini, kalau seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada suaminya, ya kepada istrinya, kemudian nggak diberikan. Nah, sekarang istrinya mau ambil tanpa sepengetahuan suaminya, boleh, sebatas dia hari itu misalnya dimakan berapa duit, ya makan pagi berapa, makan siang berapa, makan malam berapa, hitung-hitung misalnya 100.000, boleh diambil dari kantong suaminya, ngumpet-ngumpet dompetnya dibuka, diambil aja 100.000, boleh, karena itu kewajiban. Nah, seperti itu. Jadi istri boleh mengambil sebatas hak dia, ya, walaupun tanpa seizin hakim qadi. Nah, itu karena itu menjadi kewajibannya. Ini panggil istri pintar nyari duit. Iya. Jadi begitu Bapak Saudara ya. Ya, itu artinya boleh bagi seorang istri